Pada arus mudik 2026, PT KAI Daob 1 Jakarta memiliki 2 stasiun keberangkatan, yakni Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. 50.000 pemudik berangkat dari 2 stasiun pada hari ini. Jumlah penumpang tidak lebih banyak jika dibandingkan hari sebelumnya. Kepadatan terlihat di area counter check-in dan ruang tunggu keberangkatan domestik. Antrian penumpang masih mengular seiring tingginya mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk rute domestik, pergerakan penumpang didominasi tujuan ke kota-kota besar seperti Surabaya, Yogyakarta, Denpasar, Medan, dan Makassar. Sementara untuk penerbangan internasional, tujuan favorit meliputi Malaysia, Singapura, dan juga Jeddah. 1.033 penerbangan terdiri dari 520 keberangkatan dan 513 kedatangan. Total pergerakan penumpang hampir 139.000 orang. Pemirsa, penurunan volume kendaraan juga terlihat di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan kondisi tersebut, rekayasa lalu lintas di tol Kalikangkung hingga tol Salatiga dicabut. Berdasarkan update dari Jasa Marga, sebanyak 4.000 kendaraan melintas dari arah tol Jakarta Cikampek menuju gerbang tol Kalikangkung pada siang tadi. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan hari kemarin. Antrian kendaraan yang mengular di gerbang tol Kalikangkung beberapa hari lalu kini sudah berangsur sepi. Saat ini Polda Jawa Tengah telah menormalisasi seluruh arus lalu lintas dari gerbang tol Kalikangkung menuju ke Jakarta. Sehari sebelum Lebaran, ruas jalur arteri Cirebon, Jawa Barat masih dibanjiri ribuan pemudik motor hingga siang ini. Arus lalu lintas tersendat akibat pasar tumpah atau aktivitas pasar yang meluber ke jalan raya. Ribuan pemudik motor tersendat saat melintas di depan Pasar Mundu, Cirebon, Jawa Barat pagi tadi. Pemudik motor bergerak merayap sepanjang 1 km akibat banyaknya aktivitas pasar tumpah atau pasar yang meluber hingga jalan raya. Keberadaan pasar yang berada di sisi jalur Pantura ini membuat pemotor harus sering berhenti karena banyak warga lalu lalang menyeberang untuk belanja kebutuhan Lebaran. Satu hari jelang Lebaran, pemudik motor dari Jakarta menuju Jawa Tengah masih membanjiri jalur Pantura. Kemacetan bahkan terjadi di sejumlah titik pertemuan arus lantaran kendaraan tidak hanya didominasi pemudik, tapi juga warga lokal yang bepergian untuk belanja berbagai kebutuhan Lebaran. Kepadatan pemudik motor diperkirakan terus terjadi hingga malam nanti. Banyak pemudik memilih pulang kampung H-1 Lebaran untuk menghindari kemacetan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pemudik dan wisatawan memadati Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kepadatan terjadi usai Pelabuhan Gilimanuk di Bali kembali dibuka pasca perayaan Nyepi. Dibukanya kembali pelabuhan penyeberangan lintas Selat Bali membuat lalu lintas di sekitar Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur padat. Kendaraan terjebak macet sebelum masuk pelabuhan. Penumpukan juga terjadi di area parkir pelabuhan. Pihak pelabuhan mengoperasikan 35 armada kapal untuk mengurai kepadatan. Sementara itu, 2 kapal perang KRI Banda Aceh dan KRI Semarang disiagakan mengangkut pemudik. Kedua kapal perang mengangkut ribuan pemudik beserta kendaraan bermotor milik mereka. Pemudik berasal dari Jakarta berangkat menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak dipungut biaya. Kedua kapal perang dikerahkan untuk mudik Lebaran untuk mengurangi beban masyarakat di tengah himpitan ekonomi serta mengurangi kemacetan jalur darat.
Pemirsa, meski pemerintah belum menetapkan 1 Syawal, sebagian umat muslim di kota Depok, Jawa Barat telah melaksanakan sholat Idul Fitri Kamis pagi. Telah terlihatnya hilal tersebut, maka hari ini kita telah sah memasuki tanggal 1 Syawal. Suasana khidmat menyelimuti area terbuka di depan rumah makan Jalan Juanda, Depok saat ratusan jemaah berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Pelaksanaan sholat yang dipimpin oleh Ustadz Hashim Mustafa berlangsung tertib di bawah pengamanan petugas Polsek Sukma Jaya. Perbedaan waktu lebaran ini didasari oleh keyakinan jemaah yang merujuk pada hasil ruqyat hilal global, di mana posisi bulan dilaporkan telah terlihat di beberapa wilayah seperti Afghanistan dan dikonfirmasi oleh Mahkamah Syariah setempat. Sebuah masjid biasanya dibangun megah di atas permukaan tanah. Namun di Tuban, Jawa Timur, masjid dibangun di kedalaman 20 meter dari permukaan tanah dan menjadi salah satu tujuan wisata religi. Sekilas tak ada yang menyangka bahwa gerbang berwarna kuning keemasan ini adalah pintu masuk menuju masjid bawah tanah yang terkenal di Tuban. Masjid Ashabul Kahfi di Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Tuban ini dibangun di dalam gua alam dengan kedalaman 20 meter dari permukaan tanah. Meski dibangun di dalam gua, tidak ada kesan gelap dan seram dari masjid ini. Justru yang terlihat adalah kesan artistik karena masjid dihiasi beragam lampu warna-warni serta hiasan kaligrafi dan batu marmer. Masjid ini jadi destinasi wisata religi dan banyak dikunjungi warga, terutama saat liburan dan musim mudik lebaran. Untuk tempatnya bagus Mas, berbeda dengan masjid yang lainnya karena masjid ini berada di bawah perut bumi atau di bawah atau di dalam tanah, Mas. Mas, kalau untuk selain masjid di dalamnya ada apa aja sih, Mas? Selain di dalam masjid tadi saya lihat ada replika yang menyerupai Ka'bah dan beberapa replika lain yang tidak ada di masjid lain. Dibangun tahun 2002, lokasi masjid dulunya merupakan tempat pembuangan sampah. Kemudian dilakukan pembersihan secara bertahap sekitar 18 bulan sebelum akhirnya dibangun menjadi tempat ibadah. Dulunya sebelum ditemukan ini dulu ada tempat sampah. Nah, tempat sampah ini sama Abah Yai dibersihkan sampahnya selama 18 bulan. Lalu sampah bersih baru Abah Yai membangun pondok pesantren perut bumi, masjid bawah tanah, julukannya Masjid Pusar Bumi. Pengunjung yang datang tidak hanya dari Tuban, tapi dari berbagai daerah lain, seperti Jawa Barat hingga Sumatera. Untuk masuk ke kawasan ini tidak dipungut biaya tiket. Pengunjung hanya perlu membayar parkir kendaraan dan mengisi kotak amal seikhlasnya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.